Dan MG Listener, kita pada hari ini akan membahas soal mengenai kursi DPR yang pengadaannya dikeluhkan oleh anggota DPR. Sebenarnya bukan pengadaannya, namun kualitas dari kursi tersebut ternyata banyak dipertanyakan oleh beberapa anggota DPR. Dan seperti apa pengadaannya, dan sebenarnya apakah ini memang lebih karena estetika kah? Atau mungkin karena ketidaknyamanan, atau faktor apa yang memang kemudian membuat anggota DPR mengeluhkan terkait kursi baru anggota Dewan ini. Kita langsung saja menyapa Sekjen DPR ya, Pak Indra Iskandar, yang sudah mulai bergabung, sudah bisa. Selamat pagi Pak Indra. Pagi Mas Dito Ayudi, pagi pendengar MG semua. Ya, Pak Indra, kita mau mengklarifikasi atau meluruskan informasi terkait adanya ketidakpuasan anggota DPR akan kursi baru untuk anggota Dewan ini. Seperti apa sih Pak? Izin Pak. Iya, jadi sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu ahwal kronologisnya gitu ya. Jadi pada saat beberapa minggu lalu itu kan ada penyemprotan untuk pada saat COVID ya Pak ya. Ruang kerja ya. Ruang kerja yang ada di DPR. Salah satu yang disemprot adalah ruang kerja Komisi 9. Nah, ruang kerja Komisi 9 itu waktu disemprot, rapat-rapat kan harus berjalan. Maka Komisi 9 ini menggunakan ruang rapat Badan Legislasi, meminjam rapat ruang Badan Legislasi. Nah, selesai itu pimpinan Komisi 9 menanyakan, ini kan yang di ruang Komisi 9 ini kursinya tuh sudah lebih 15 tahun, busa-busanya banyak yang sudah ambles. Pastilah udah 15 tahun ya. Banyak pegasnya juga yang sudah nggak bisa naik turun lagi. Elastis jadi, lagi, sudah tidak berfungsi. Lagi, betul, gitu ya. siap. Jadi pimpinan Komisi 9 menanyakan ke kami, apakah kami juga bisa ada pergantian seperti ada yang di Balek ini lebih stabil kursinya gitu. Nah terus kami menyampaikan kalau seperti di Balek ini memang nggak ada anggarannya, nggak tersedia. Tapi kami punya di gudang yang model lain. Kalau pimpinan Komisi 9 berkenan, kami akan sampaikan, kami lihatkan dulu, kami foto dulu gitu ya. Nah, setelah dilihatkan, halo? Siapa? Ya Pak Indra. Nah, bisa. Setelah dilihatkan, pimpinan Komisi 9 nggak keberatan dengan modelnya. Yang ada di gudang itu ya Pak ya? Yang ada di gudang. Jadi kita memang pernah menyiapkan itu sekitar 2 tahun lalu, itu memang untuk cadangan-cadangan jika terjadi sesuatu lah gitu ya. Nah, yang minggu lalu, seminggu sebelumnya juga kami mencoba melakukan pergantian di ruang rapat KK2, itu sebagian busanya memang di bagian belakangnya banyak yang digigit tikus, artinya busa-busanya. Nah, memang kami lakukan fogging sebenarnya rutin ya, fogging di DPR, tapi tikus di sana kan ini sekali ya, cukup banyak ya, setelah disemprot muncul lagi gitu ya. Nah jadi dan biasanya itu kalau tikus gigit kan malam ya, jadi ada sebagian di bagian baris depan itu yang digigit tikus ya kami ganti bagian depannya di KK2 ya. Nah jadi kembali lagi yang ke Komisi 9 tadi, kami tukar dengan apa yang ada di gudang, yang stok yang ada, dan itu nggak ada pembelanjaan apa-apa, itu 2 tahun lalu kok itu, dan pimpinan Komisi 9 setuju. Jadi pada saat ini ditukarnya juga bukan baru kemarin, udah bulan Januari, sudah beberapa kali Komisi 9 juga rapat di situ juga nggak ada keluhan apa-apa. Nah kemarin dari bulan Januari kami sudah ganti. Nah kemarin saya juga nggak tahu kalau kemarin ada salah satu anggota yang kemudian mengeluhkan kursinya terlalu tinggi, nggak bisa melihat ke depan dan lain sebagainya gitu ya.
Jadi saya kira ini hanya persoalan miskomunikasi aja gitu ya, bahwa ada anggota yang memang karena kursinya terlalu tinggi di depan, jadi badannya nggak bisa ngeliat ke depan. Tapi sebenarnya kontur di Komisi 9 itu kan tempat duduknya juga bertrap-trap ke belakang. Jadi sebenarnya mungkin karena naik turun hidroliknya itu belum dipelajari, belum tahu, jadi nggak bisa naik, jadi kesannya mendem gitu ya. Nah, kemarin sore itu kami sudah koordinasikan dengan Kepala Bagian Sekretariat Komisi 9. Kalau mau ditarik kembali, digunakan lama, nggak ada masalah. Kami dari sisi hospitality, dari sisi supporting system, kami akan lakukan sesuai dengan keinginan mereka. Tapi dari pimpinan Komisi 9 menyatakan mereka sudah cocok dengan itu, yang nggak ada masalah. Jadi saya kira sudah clear ya soal kursi itu. Kan bahwa sebenarnya kursi yang sudah 15 tahun, kemudian kesekjenan DPR berinisiatif dan berkoordinasi juga dengan anggota atau pimpinan Komisi 9 untuk mengganti dengan kursi yang bisa dibilang juga masih baru, tapi sudah pembelian 2 tahun lalu yang masih ada di gudang. Begitu ya Pak Indra ya? Iya. Nah, bukan kami menawarkan, pimpinan Komisi 9 oh ya, meminta gitu. Ya, karena ketidaknyamanan di kursi yang sudah cukup lama ya, Pak Indra. Namun memang karena belum terbiasa, maka kemudian terjadi bisa dibilang miskomunikasi yang bisa dibilang cukup membuat jadi kayak anggota DPR atau DPR meminta kursi baru mungkin ya, Pak Indra. Iya kan, sebenarnya di DPR ini apapun jadi seksi ya. Kalau ada anggota dewan sebelum bicara, namanya wakil rakyat Pak, iya, dan kita berharap sekali. Pada saat rapat kerja waktu itu sebelum bicara, menyampaikan soal kursi oleh media kan ditulis sebagai isu gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah kok. Betul. Dari Pak Saleh Daulay juga sudah WA saya, sudah untuk clear, menjelaskan, gitu. Udah nggak ada masalah sebenarnya. Nah, kalau kita boleh tahu ini mungkin kondisi kursi di Komisi 9 ini apakah juga dirasakan oleh komisi-komisi lain di DPR, Pak? Dari 1 hingga 11. Apakah komplainnya hanya dari Komisi 9 aja atau seperti apa? Jadi begini. Siap. Kursi-kursi yang ada di ruang rapat ini itu dari periode yang lalu itu sudah ada, yang ada. Nah, tapi kan saya bilang tadi pimpinan Komisi 9 pada saat rapat di ruang Badan Legislasi nanyakan apakah ada yang seperti ini nggak? Ada penggantian. Di tempat lain sampaikan yang seperti ini nggak ada, kami nggak ada tersedia biaya, tapi kami punya stok nih di gudang, yang model lain di gudang. Kami kasih contoh, kami foto gitu ya, terus beliau bersedia, kami ganti. Nah, komisi-komisi lain sebenarnya juga umurnya sudah cukup lama ya, tapi mungkin karena tidak ada penyampaian untuk diganti dan lain sebagainya, ya tentu kami dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, ya kami tetap pertahankan lah gitu ya, kecuali kalau ada keluhan-keluhan dari dewan. Seperti gitu apa, betul. Nah, kalau memang tidak ada mekanisme misalkan per 5 tahun kah atau per 8 tahun kursi-kursi yang bisa dibilang, atau ya mungkin pergantian dari anggota DPR, di situ juga ada pergantian ATK lah bisa dibilang di DPR itu sendiri. Tidak mekanismenya tidak seperti itu, Pak Indra, izin. Nggak ada. Jadi kalau sudah nggak nyaman ya kita ganti. Tapi kalau masih nyaman, ini sebagai contoh ya. Siap. Saya kasih contoh, itu ruang rapat paripurna Nusantara ya. Nusantara. Itu kursi duduknya udah lebih dari 30 tahun, kita nggak ganti nggak ada apa-apa. Karena nggak ada keluhan. Lebih dari 30 tahun ya, supaya dicatat ya. Itu paripurna yang kayak kura-kura itu, Nusantara. Itu sudah lebih dari 30 tahunan, karena itu dianggap dipakai juga hanya keluhan pada juga dari anggota dewan, jadi dan dipakai pada saat hanya pidato kenegaraan presiden, 16 Agustus 16 Agustus laporan. Jadi
nota keuangan? Buat kami yang kami anggap itu masih layak gitu ya. Kecuali kalau sudah membayarkan ada yang ambles gitu segala macam betul. ya. Siap. Tapi jadi nggak ada ukuran harus tiap 5 tahun ganti. Enggak, kalau sejauh itu masih nyaman dan masih aman, tentu kami juga melakukan penghematan anggaran dari situ ya. Siap. Jadi harus juga diinformasikan ke pendengar MG Radio bahwa memang kesekjenan itu juga melakukan pergantian itu pasti karena ada ketidaknyamanan dari anggota dewan ya, ada request lah bisa dibilang seperti itu ya, bukan keinginan per berapa gitu, tapi karena memang sudah tidak layak dan ada laporan dan kemudian dilihat, jadi melakukan pergantian itu memang dilakukan, intinya kayak gitu. Bukan karena kan banyak orang yang mungkin tidak paham, ini mah strateginya DPR aja mau ganti-ganti kursi seperti itu, karena mungkin miss juga bahwa kursi yang baru digantikan di Komisi 9 itu sebenarnya adalah kursi yang memang sudah ada di DPR sejak lama tapi masih ada di gudang gitu ya Pak Indra ya. Ada di gudang. Kalau dari MG Radio mau lihat, saya kasih lihat nanti ke gudang ya Mas. Siap. Mungkin nanti kita akan nitip ke jurnalis media group yang ada di sana, izin Pak Indra, untuk mengklarifikasi bahwa jangan ada pemikiran-pemikiran kalau memang sudah benar, kenapa harus mencari-cari, intinya kayak gitu mungkin ya Pak Indra. Tapi kalau bisa dibilang kursi yang ada di gudang itu memang dibeli itu dalam rangka apabila ada kursi-kursi yang rusak atau seperti apa? Atau memang ada wacana ada pergantian kursi-kursi di DPR? Izin Pak Indra. Ya, kami kan tetap mencadangkan. Kalau ada tiba-tiba ada kursi yang patah, ada yang ambles, ada yang rusak mendadak gitu ya. Kami kan harus punya cadangan. Nggak mungkin kami kalau ada kursi yang rusak terus harus cari-cari di komisi lain atau di ruangan lain. Bukan cuma ruangan lain, kami harus lelang dulu, harus ini dulu. Padahal kursi itu untuk rapat kan fatal dan vital. Betul. Karena bisa dibilang anggota DPR bisa sampai 24 jam duduk di kursi itu harus benar-benar yang memang nyaman dan harus dijaga kondisinya mungkin ya Pak Indra ya. Iya, untuk sekedar mendengar tahu itu untuk Komisi 9 itu itu pada saat tidak COVID itu rapat itu sampai azan subuh. Iya. Itu setiap rapat berapa kali sampai azan subuh itu. Kita yang mantau aja kadang-kadang ngantuk Pak. Iya. Iya, itu benar memang kalau rapat sampai maraton kalau sudah rapat memutuskan soal kepentingan anggaran, rakyat. Betul. Bukan anggaran, mengklarifikasi soal pelayanan asuransi dan lain macam-macamnya BPJS. Itu rapat sampai pagi. Iya, sampai pagi. Dari pagi ketemu pagi lagi ya Pak ya? Iya, itu biasanya rapat maraton kalau itu. Iya. Nah, berarti kalau perawatan ya tadi kan bisa dibilang kursi yang bisa dibilang dicadangkan memang ada yang rusak karena hama ya kayak tikus segala macam seperti itu. Perawatan itu memang seperti Pak Indra tadi bilang rutin dilakukan. Namun kalau boleh disampaikan ke pemirsa, sebenarnya cadangan itu biasanya jumlahnya puluhan, ratusan atau seperti apa Pak Indra, izin? Kalau jumlahnya hanya puluhan ya, biasanya kita sekitar 50 cadangan gitu ya. Maksimum kita 50 porsi biasanya cadangan kami. Dan ini memang penganggaran untuk terkait kursi atau ATK di DPR itu polanya seperti apa Pak Indra, izin? Ya, kalau ATK beda lagi. ATK itu namanya barang persediaan. Kalau barang persediaan kami harus punya stok, misalnya kayak untuk ini printer atau segala macam kayak gitu ya. Kartret printer gitu ya. Itu kami harus punya stok banyak karena itu kan nggak bisa diprediksi setiap kerja dewan. Jadi kalau cartridge gitu kami stoknya cukup banyak kami untuk semacam itu, untuk belanja semacam itu. Tapi kalau yang keperluannya sesaat gitu, tentu kami hanya menyiapkan secukupnya karena itu juga semua diaudit oleh BPK. Iya, betul. Itu diperiksa juga oleh BPK barang persediaan. Jadi misalkan sekarang ada cadangan 50 kursi di gudang. Kalau misalkan anggaplah diambil 10 baru kemudian kesekjenan menganggarkan untuk mengganti 10 lagi atau seperti apa Pak? Apakah harus beli 50 lagi atau kayak gimana?
Ya nanti tahun depan kita akan anggarkan lagi gitu ya. Tahun depan nanti untuk pengadaannya, nggak bisa setiap tahun pengadaan karena kan itu Betul, anggaran betul. yang terbatas. Anggarannya Kan? betul. Anggaran kesekjenan juga ada batasnya ya Pak ya. Siap. Iya. Jadi memang kursi itu diusahakan untuk ada cadangan. Jadi misalkan ada kursi-kursi anggota dewan yang memang harus diganti, diambil dari gudang yang memang yang kemarin mungkin bisa dibilang karena sudah cukup lama, hampir 2 tahun di gudang, mungkin ya belum terbiasa, belum adjustment, atau mungkin ada kondisi yang tidak seperti baru, mungkin seperti itu ya Pak Indra ya. Iya mungkin karena kan biasanya apa untuk alat menarik naik turunnya itu ada di bawah karena semua anggota tahu ya. Jadi mungkin kok terlalu pendek di belakang gitu ya. Karena jenisnya beda-beda ya Pak ya. Mungkin yang sekarang agak modern, yang dulu agak lebih biasa mungkin gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi butuh adjustment. Ya. Jadi kalau seperti ini berarti memang akan jadi evaluasi tersendiri untuk kesekjenan terkait pembelian, apakah nanti akan distandarkan atau seperti apa Pak untuk menghindari miskomunikasi seperti ini. Izin. Iya, tentu ke depan ini jadi evaluasi juga bagi kami untuk penyediaan kursi-kursi cadangan dewan yang sesuai dengan karakteristik dewan lah. Paling nggak, kalau setiap pengadaan ini kan nggak bisa sama dengan yang sebelumnya karena biasanya sudah lewat ya, sudah nggak ada lagi model yang sama. Biasanya kita cari dengan model yang mirip-mirip atau yang sejenis gitu atau semodel. Tapi tentu ke depan nanti kita akan menyesuaikan lah dengan biasanya. Kalau dewan selama ini sudah nggak ada keluhan ya kita ikuti aja dengan model yang sama yang ini. Supaya nggak terlalu membingungkan buat anggota dewan, misalkan ketika ada kursi baru, misalkan ada fitur baru malah jadi bukannya menjadi nyaman malah jadi masalah tersendiri untuk komunikasi ya Pak Indra ya. Iya, saya kira itu walaupun soal teknis tapi jadi semacam keluhan yang serius ya. Siap. Terima kasih atas informasinya Pak Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI yang sudah menjelaskan terkait informasi yang beredar bahwa DPR keberatan terkait kursi yang baru diganti. Jadi kronologisnya adalah Komisi 9 ada beberapa memang kursinya yang bisa dibilang sudah cukup tidak nyaman karena usianya sudah hampir 15 tahun. Kemudian ada pergantian beberapa kursi yang diambil dari gudang. Namun ketika pada saat pergantian ada anggota DPR yang merasa tidak nyaman dengan kursi baru itu. Jadi itu sebenarnya yang beredar di bukan informasi yang baru saja dijelaskan oleh Pak Indra Iskandar, Sekretaris Jenderal DPR RI.